wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Gus Bah ini idola kami, Gus dari Jawa Timur kami. Oh iya, Di iya. Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung kajian Jauhan Gus Bah. Banten. Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah bagaimana kiat untuk menjaga Yazid wa iman Yangkus. ini agar bisa stabil Gus Bah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune kok murite. Oh enggak. Gus, masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Bu Isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskarima. Oh ya bahasa Arab itu. Iya, nggak usah diteruskan nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdik, tasdik itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini misalnya, ini warna biru ya? Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan, dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar, tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras, meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras, meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir, meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena ada sholat dan zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah, sekarang begini contoh paling gampang, koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah di sini mengalami yazidu wa yanqus. Misalnya cara wong Jawa nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Ya yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik, kalau gak nafakoi terus gak suami, ya sama lagi suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau sampean tanya gimana cara menambah imannya tadi dengan amal soleh, dengan tapi saran saya di
di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati, karena setelah saya berpikir, dulu saya itu nggak ada, saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya nggak ada, tahu-tahu ada. Dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut wah aku nak mati itu saya wopo nih kuburan, wis ditimbun tiap anu bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup dia tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memangnya untuk apa? Karena dia di kandungan ibu, masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa mengelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah. Saya tuh bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja, tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andai kan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup ila yaumil. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula aja harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nah wis ono dibalekno gampang, wis ono datane. Ono adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi. Cara sampean jadi ilmuwan, susah gak Nabi Adam bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana soalnya? Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Nabi Adam. Makanya Allah tuh sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir apa beda anak awala kholkin no itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah, setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi, masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan, maksud saya seperti itu. Ya saya kira ada. Kemudian ini saya satu dari online ya kan yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya haya alat jihad. Oh, provokator ya. Nah ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adzan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak, atau termasuk bid'ah? Nah, biasa aja. Nah ini
kalau notaris bagas ini aneh. Pertanyaan umum ini. Dan sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimat-kalimat yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah SAW. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah, dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbak Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang ya nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh, andai kan dulu nggak ada bab jihad di fikih itu ketika kita dijajah apa? Ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang tok. Monggo. Pak, monggo pendet mau. Belanda kan dulu gak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Monggo pendet mau. Kan ajarannya orang tua kondisi kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada apa? Ajaran apa? Jihad. Kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad bisa bisa. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Ya, dulu kenapa Rasulullah tegas ya karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salah. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-benturkan, biasa aja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya karena dia tamu tak hormati. Gitu. Ya, kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan nggak ada. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih menghadapi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah gitu. Paling dipakani sakmene wis gelem itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan nggak suka naman, nggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Nah, termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk benturkan ini, untuk benturkan ini. Sudahlah, kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua mas. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong babji aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada Jepang, andekan orang Islam nggak disangoni kewajiban apa? Semua itu ya ada muqtadul halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati. Dan semua kita doakan apa umahdina fiman itu sampai apa dan seterusnya dan selalu guru-guru kita Mbah Mun bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina supaya kita itu baik-baik saja karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabatnya harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa.